Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan saya Tiara Dewi Satyani dengan NIM 1120408722. Baik, di sini saya akan melakukan edukasi di rumah Bapak Yanto dengan riwayat hipertensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan Pak, saya Septiana Dewi Satyani dari mahasiswa Institut Kesehatan Mitra Bunda. Nah, pada siang hari ini mungkin saya akan memberikan sedikit edukasi sedikit kepada Bapak dan juga Bapak tuan rumah mengenai hipertensi. Nah, mungkin Bapak boleh melihat dulu Pak brosturnya. Oke. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis dikatakan dan juga bagaimana ciri-ciri hipertensi dan jenis-jenis hipertensi. Nah, di sini kan saya akan memberikan sedikit pengertian atau edukasi untuk hipertensi ya. Dan di sini mungkin Bapak udah pernah mengecek tensi sekarang atau kemarin udah pernah melakukan pengecekan tensi itu yang dikatakan di mana tekanan darah kita pada dalam tubuh kita itu mengalami peningkatan yang biasanya peningkatannya itu dalam tekanan darah kita Hg sampai yang dikatakan lebih tinggi itu sampai 200 lebih. Nah, untuk biasanya itu tekanan darah normal pada hipertensi itu dikatakan 130 sudah termasuk normal. Nah, untuk jenis-jenis hipertensinya ini dia terbagi dua dari Kemenkes. Untuk hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Dan untuk hipertensi primer itu biasanya penyebabnya itu kita tidak diketahui, bisa dari genetik dan juga dari faktor keselamatan kita. Dan untuk hipertensi pada sekunder ini bisa jadi dikarenakan penyakit pada medis. Dan di mana penyakit medisnya ini bisa dijadikan penyebabnya dari gagal ginjal dan juga bisa jadi jantung, tidak bisa menyebabkan itu untuk hipertensi pada primer. Nah, di sini terdapat faktor-faktor untuk hipertensi. Faktor-faktornya itu biasanya untuk hipertensi ini berat badan kita tuh tinggi dari batasan normalnya, biasanya disebut dengan obesitas. Nah, biasanya juga untuk faktor penyebabnya bisa dikarenakan merokok ya bapak-bapak, merokok dan juga bisa dikarenakan dari konsumsi alkohol dan juga bisa dikarenakan kurangnya aktivitas bisa menyebabkan hipertensi dan juga pola makannya tidak terjaga. Nah, untuk klasifikasi hipertensi ini terkaitnya ada dua, untuk hipertensi tingkat 1 dan juga hipertensi tingkat 2. Untuk penyakit hipertensi yang dikatakan hipertensi tingkat 1 itu biasanya itu kisaran hipertensinya itu 130 sampai 139. Untuk sistoliknya juga 80 sampai 89. Nah, untuk tanda gejala hipertensi itu bisa dikarenakan tentu leher kita merasakan sakit atau kebas, juga di bagian tangan, merasakan jantung kita berdebar dan juga merasakan lelah, gelisah, lalu bisa menyebabkan penglihatan mata kita kabur dan juga merasakan sesak napas. Nah, untuk selanjutnya, untuk pencegahan hipertensi itu kita bisa melakukan pola makan sehat, lalu bisa melakukan olahraga teratur, dan juga menjaga berat badan ideal dan tidak mengonsumsi alkohol. Dan bisa juga jangan merokok dan juga bisa mengelola stres, memeriksa tekanan darah secara rutin, dan melakukan pengobatan ke petugas kesehatan dan juga petugas medis lain. Nah, di sini kami mendapatkan evidence based atau enggak yang disebut dengan menurut penelitian yang saya dapatkan yaitu dengan melakukan pemberian jus tomat yang memiliki dua tipe dengan melakukan jus tomat dengan cara memblendernya. Dia tuh ada dua Pak untuk tipenya tuh. Yang pertama itu melakukan pengejusan tomat kalian sama kulitnya dan juga melakukan pengejusan tidak menggunakan kulitnya. Dan itu memiliki faktor yang berbeda. Nah, untuk pemberian jusnya itu diberikan selama 200 pemberiannya tuh dalam botol gelas itu yang 200 ml sebanyak 1 kali sehari selama 3 hari betul. Nah, itu biasanya bisa mempengaruhi pada penurunan tekanan darah, sistolik dan juga diastoliknya dalam 7 hari. Nah, mungkin itu saja penyuluhan dari saya pada siang hari ini. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.